Halo semuanya, nama saya Muhammad Lutfi Fikri. Di sini saya akan membahas tentang daftar pustaka model Vancouver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Kasma F. Amin SMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fikri dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penulisan daftar pustaka model Vancouver. Saya harap semoga kita bisa menambah wawasan serta memberi pemahaman lebih dalam tentang materi yang akan saya jelaskan. Apa itu model Vancouver? Model Vancouver sendiri adalah sistem penulisan dalam daftar pustaka yang menggunakan penomoran dalam teks. Secara umum, sistem ini digunakan untuk karya tulis ilmiah di bidang medis atau farmasi. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya mulai meluas di luar bidang tersebut. Saat ini, sistem Vancouver sendiri diketahui menjadi format penulisan daftar pustaka untuk program hibah penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui sejumlah lembaga milik negara. Jadi, jika hendak menyusun proposal penelitian, pastikan sudah memakai format ini. Fungsi model Vancouver. Yang pertama, memudahkan verifikasi sumber. Daftar pustaka model Vancouver memungkinkan pembaca untuk dengan cepat menemukan informasi asli dari sumber yang dikutip. Cukup dengan mencocokkan nomor di teks dengan nomor dari daftar pustaka. Fungsi yang kedua, memberikan informasi yang lebih lengkap. Daftar pustaka berfungsi sebagai daftar lengkap dari semua sumber yang digunakan dalam tulisan, memberikan detail bibliografi untuk setiap entry. Fungsi yang ketiga, menghargai hak cipta. Dengan mencantumkan semua sumber secara akurat, gaya Vancouver menunjukkan bahwa penulis menghargai karya orang lain dengan menghindari plagiarisme. Poin selanjutnya adalah unsur-unsur dan syarat dalam penulisan model Vancouver. Unsur yang pertama adalah nama penulis. Nama penulis ditulis nama belakang diikuti inisial tanpa gelar akademik. Lalu, unsur kedua adalah judul artikel atau buku. Judulnya ditulis singkat, hanya huruf awal kata pertama kapital. Unsur ketiga adalah nama jurnal atau buku. Untuk jurnal, pakai singkatan resmi, untuk buku pakai judul lengkap. Yang keempat adalah tahun atau volume dan halaman. Menunjukkan data terbit dan posisi artikel atau buku. Nah, yang sekarang kita akan membahas syarat dalam model Vancouver. Syarat pertama yaitu urutan sitasi. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan kemunculan dalam teks, bukan alfabet. Syarat kedua adalah maksimal 6 penulis. Jika lebih dari 6, hanya 6 penulis pertama lalu ditulis et al. Yang ketiga adalah konsistensi format. Semua referensi harus menggunakan gaya Vancouver secara seragam. Nah, yang terakhir adalah referensi relevan. Hanya sumber yang benar-benar digunakan dalam tulisan yang boleh dicantumkan. Nah, sekarang adalah poin keempat, yaitu cara penulisan dalam sistem Vancouver. Yang pertama adalah nama penulis. Gunakan nama keluarga terlebih dahulu, diikuti inisial nama depan. Jika ada lebih dari satu nama penulis, pisahkan dengan koma dan gunakan kata dan sebelum penulis terakhir. Yang kedua adalah judul artikel. Judul ditulis dalam huruf kecil, kecuali huruf pertama dan nama khusus. Judul tidak dicetak miring. Yang ketiga adalah nama jurnal atau buku. Nama jurnal dicetak miring. Yang keempat adalah tahun publikasi, diikuti oleh tanda titik. Yang kelima adalah volume dan nomor edisi. Volume dicetak miring, diikuti oleh nomor edisi dalam tanda kurung. Dan yang terakhir adalah halaman. Tulis nomor halaman tempat artikel tersebut ditemukan. Poin selanjutnya yaitu contoh penulisan dalam model Vancouver. Contoh pertama yaitu jika ditulis di artikel atau jurnal. Penulis A, penulis B, judul artikel, nama jurnal beserta tahun, volume, nomor edisi, serta halaman. Contohnya seperti ini. Smith J. dan Doe adalah penulis A dan penulis B. Dilanjutkan dengan judul artikel yaitu The Impact of Sleep on Health.
Dan nama jurnal beserta tahunnya yaitu J Sleep Rest 2020, volumenya 29 dan nomor edisinya 2 serta halaman 123. Contoh selanjutnya yaitu buku. Jika ditulis di buku, cara penulisannya yaitu penulis A, penulis B, judul buku edisi, tempat penerbit, serta tahun. Contohnya seperti ini. Brown Tea dan Green Tea adalah penulis A dan penulis B. Dilanjutkan dengan judul buku yaitu Introduction to Clinical Medicine, Second ed. Dan tempat terbitnya itu New York. Nama penerbitnya itu McGraw-Hill yang diterbitkan pada tahun 2019. Contoh terakhir yaitu jika ditulis dalam laporan penelitian. Susunannya itu nama lembaga, judul laporan, tempat penerbit, serta penerbit dan tahun terbitnya. Contohnya seperti ini. WHO atau World Health Organization. Judul laporannya itu Global Health Report 2021. Dan penerbitnya itu Geneva serta tahun terbitnya 2021. Poin selanjutnya adalah kesalahan umum yang biasa dilakukan orang saat menulis daftar pustaka dalam model Vancouver. Yang pertama yaitu urutan tidak sesuai sitasi. Vancouver mewajibkan daftar pustaka ditulis sesuai urutan munculnya sitasi dalam teks, bukan abjad. Yang kedua adalah penulisan nama penulis yang keliru. Nama keluarga harus ditulis dulu, diikuti inisial tanpa titik di akhirannya. Yang ketiga adalah jumlah penulis tidak sesuai aturan. Jika penulis kurang dari 6 penulis, ditulis semua. Dan jika lebih dari 6 penulis, ditulis 6 pertama lalu ditambah et al. Atau yang artinya dan lain-lain. Yang keempat adalah format judul tidak konsisten. Judul artikel atau buku ditulis sesuai aslinya tanpa italik. Huruf kapital hanya digunakan di awal judul, kecuali nama diri. Yang kelima adalah tidak mencantumkan informasi publikasi lengkap. Misalnya lupa tahun, volume, atau halaman pada artikel jurnal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.